Siloam Kids, apa kabar hari ini? Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, berjumpa kembali pada hari Minggu ini dalam Bible Storytelling, cerita firman Tuhan dengan Kak Lora. Hari ini apa ya cerita tentang firman Tuhannya? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu seperti biasa. Oke? Oke, semuanya harus sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Mari kita puji Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, ulang dari awal. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Aku cinta Yesus. Lebih dalam lagi. Lebih dalam, lam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam, lam. Lebih dalam lagi. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart, deep down in my heart. Haleluya, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Pasti adik-adik di rumah semuanya hebat-hebat ya memuji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam Bible Storytelling. Sebelumnya kita mau apa? Betul sekali, berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sungguh sangat diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur kami masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebentar kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semua duduk manis, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang ngobrol, berisik, apalagi bertengkar sama adik atau kakak. Oke? Oke. Yo. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19. Kalau adik-adik di rumah ada Alkitab, adik-adik boleh membukanya juga ya. Yang sudah bisa membaca, boleh dibaca ya sama-sama dengan Kak Lora. Sebelumnya nih, kakak mau tanya nih, kalian masih inget gak cerita minggu lalu di Bible Storytelling? Ayo, wah gak boleh lupa, harus inget ya. Jadi
di sini mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau yang masih ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Iya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, itu sudah yang kedua kali. Nah, untuk yang sekarang adalah yang ketiga kali. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di mana? Di sebuah danau. Lebih tepatnya di tepi danau Tiberias. Oke, baiklah. Adik-adik di sini ada yang pernah memancing? Wah, pasti ada yang pernah, ada juga yang belum ya. Tapi yang belum jangan sedih. Nanti kalau semuanya sudah baik keadaannya, tidak COVID lagi, kita ajak mami sama papi untuk memancing ya. Oke. Jadi di cerita ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus, beberapa murid-murid Tuhan Yesus di danau Tiberias, seperti Simon Petrus itu berkata kepada teman-temannya, saya mau memancing. Lalu teman-temannya berkata, kami juga mau ikut memancing, katanya seperti itu. Akhirnya mereka berlayar menggunakan perahu untuk memancing. Saat itu malam hari ya adik-adik, ketika mereka memancing menebarkan jala mereka, ternyata mereka tidak mendapatkan ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya. Jadi pancingannya itu atau jaringnya itu kosong. Lalu sampailah pada siang hari. Wow, coba kita pikirkan, dari malam sampai siang itu lumayan loh waktunya, ada beberapa jam ya kan. Tapi sungguh alangkah, bener-bener kok bisa ya sampai gak dapat ikan sama sekali pada danau itu. Tapi di siang hari itu ternyata ya adik-adik, ada Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu murid-murid tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, mengatakan seperti ini kepada murid-murid. Hai anak-anakku, apakah kalian memiliki lauk pauk? Lalu jawab mereka apa? Tidak ada, kami tidak memiliki atau tidak mempunyai lauk pauk. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, coba tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu ya adik-adik. Lalu mereka menurut, mereka mendengarkan, mereka menebar jala mereka ke sebelah kanan perahu, dan ayo ternyata dapat atau tidak ikannya? Wow, ternyata mereka ketika menarik jalannya, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Wow, banyak sekali ternyata ikannya. Dan yang lebih hebat lagi, sekalipun ikan yang ditangkap atau diambil oleh jala itu banyak, tetapi jalannya tidak terkoyak sama sekali. Tidak terkoyak itu tidak robek, tidak bolong, atau tidak membuat ikan-ikan itu jadi keluar kembali gitu. Jadi semuanya utuh didapatkan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu gak jumlahnya menurut yang ada di Alkitab itu sebanyak 153 ekor. Wow, itu jumlah yang banyak ya adik-adik, 153 ekor. Dan jalannya tidak rusak. Lalu adik-adik setelah mereka menebarkan jalannya dan mendapatkan ikan yang begitu banyak, satu dari murid Tuhan Yesus yang dikasihi berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia langsung mengenakan pakaian. Karena pada saat itu Petrus tidak berpakaian. Dan setelah dia mengenakan pakaian, Petrus lalu mengambil sikap untuk berenang atau menghampiri sampai ke darat, ke pantai untuk menemui Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, serta di atasnya ada ikan. Bukan hanya ikan, tetapi di atasnya ada juga roti. Lalu kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Lalu Simon Petrus kembali lagi ke perahunya dan menghala jalannya dan membawa ikannya serta diberikan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka sarapan bersama-sama. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Setelah sarapan ternyata juga Tuhan Yesus berkata nih kepada Simon Petrus. Di sini di ayat 15, Tuhan Yesus setelah sarapan berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu apa jawab Petrus kepada Tuhan? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku di sini maksudnya bukan ada domba-domba yang hewan ya, bukan, tapi maksudnya adalah Tuhan Yesus pengen Petrus itu menjadi gembala atau pemimpin atau leader yang bisa menjadi berkat, melayani gitu loh, seperti adik-adik sekolah minggu juga yang sudah melayani, itu sama seperti melayani atau mengembalakan. Nah, itu kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus di sini ingin bahwa Simon Petrus mengembalakan domba-dombanya ya. Lalu bukan hanya sekali loh Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ditanya lagi yang kedua kali, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Lalu Simon Petrus tetap jawab, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan yang ketiga kali ditanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Iya Tuhan, aku mengasihiku. Tapi dia sedih. Kenapa Simon Petrus bersedih? Karena kok sepertinya Tuhan Yesus itu ragu ya, karena sampai 3 kali Tuhan Yesus itu tanyakan hal yang sama kepada Simon Petrus. Lalu tetap Tuhan Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi itulah keinginan Tuhan Yesus buat Simon Petrus, juga setiap kita umatnya, anak-anak yang dikasihinya, supaya kita mengasihi Tuhan sekarang, besok, dan selama-lamanya. Oke? Baiklah, demikian cerita tentang Bible storytelling hari ini, yang itu mengenai Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri Bible storytelling pada hari ini dan kita kembali akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, Bible storytelling, yaitu mengenai Tuhan bertemu dengan murid-muridnya yang ketiga kali di tepi danau Tiberias. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami senantiasa mengasihi Tuhan, untuk kami senantiasa percaya bahwa mukjizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami, seperti yang sudah kami dengar melalui mukjizat yang terjadi. Tuhan memberikan ikan yang banyak sekali buat murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami berdoa biar Tuhan selalu taruh dalam hati kami iman yang selalu percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dan biarlah kami selalu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan melebihi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sampai jumpa kembali di Bible Storytelling minggu depan. Shalom.